Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallam wa barik wa baiti wa man khuzu wa sallim ala alihi innal anbiya wal mursalin wa malaikatin muqarrabin wa qadrin Nasallallahu alaihi wa sallam ahli sunnati wal jamaah wa jami'in nasihat ahli turuk sufiyah mu'tabarah wa jami'in nasihatina fid din wa sallallahu alaihi wa sallam Sayyid Muhammad Razmuk Sunnah Sunnah bin Mardan Tadwa Sunnah Sayyid Al-Bajiri Sayyid Muhammad Al-Fadud Sunnah Muhammad Al-Fawzari Sunnah Sunnah Habib Zain bin Ibrahim Zain bin Ismail Sunnah Al-Hasan Muhammad bin Hasan bin Muhammad bin Salim Al-Fatah Ini surihum Sayyidhum Adima'ina fa'alma bi'ulumihim Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi bihamdihi yuftatahu kullu risalatin wa maqalah Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibin nubuwati war risalah wa ala alihi wa ashabihi al-hadina minadh dhalalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islam bidina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama amma ba'd. Hadratil muhtarumin segenap yang hadir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik bangsa jin ataupun manusia yang nyata ataupun yang tak nyata, maksud saya yang maya, yang ada di dunia maya, yakni para netizen yang budiman, yang ada di rumah semua. Mohon maaf atas sedikit keterlambatan karena cuaca di kota Singkawang dan sekitarnya sedang dilimpahi oleh rezeki berupa hujan. Baik, kita akan lanjutkan kajian iman, Islam dan ihsan, tauhid, fikih dan tasawuf. Kita mulai dari pembahasan ilmu tauhid. Kitab yang kita pegang adalah kitab Nurud Dolam yang merupakan syarah daripada kitab yang cukup populer di kalangan anak santri atau di kalangan pesantren, yakni kitab syarah daripada kitab Aqidatul Awam karya Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Nurud Dolam ditulis oleh Al-Alamah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Asy-Syafi'i. Kita mulai dari melanjutkan dari bait nadom yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa anwarihi fid dharain amin. Wa qudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istama'. Kita garis bawahi kata hayatun karena yang akan kita bahas, yang akan kita lanjutkan pembahasan kali ini adalah tentang sifat hayah. Langsung saja kita baca di bagian syarahnya. Nah, kitab yang saya pegang ini cetakan Darul Hawi di halaman ke-54. Walal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa madana bimadadihi fid dini wa dunya wal akhirah amin. Wal hayatu laha sittatu matalib. Sifat hayah itu memiliki 6 pencapaian, memiliki 6 tujuan, memiliki 6 hasil yang harus kita capai untuk mempelajari sifat-sifat ma'ani secara terperinci. Kalau kita lihat setelah bait nadam itu ada kalimat ai idza aradta tafsila sifatil ma'ani as-sab'ati fa'aqulu laka dan seterusnya. Jika engkau menghendaki untuk mengetahui sifat-sifat ma'ani secara terperinci yang ada 7 itu, maka keterangannya adalah sebagai berikut. Katanya begitu. Maka kalau kita ingin mengetahui sifat hayahnya Allah atau sifat hidupnya Allah, poin yang harus kita ketahui kalau mau mempelajari secara terperinci itu ada 7, ada 6 goals, ada 6 output, 6 tujuan, 6 hasil ya. Yang pertama adalah nashhadu wa na'taqidu anna hayatallahi ta'ala mawjudatun.
kita harus bersaksi dan kita meyakini bahwa sesungguhnya hayahnya Allah Ta'ala atau sifat hidupnya Allah Ta'ala itu maujudah atau maujud, ada. Sebagaimana perkara yang maujud, tentu saja segala sesuatu yang maujud itu berpeluang, berkemungkinan bisa untuk kita lihat dengan mata kepala kita. Oleh sebab itu, kita diajarkan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di akhirat nanti kita bisa melihat Allah dan juga bisa melihat sifat-sifat ma'aninya Allah. Karena sifat-sifat ma'aninya Allah yang salah satunya adalah haya ini adalah sifat yang maujudah atau sifat yang maujud. Berikutnya wa qadimatun. Sifat hayahnya Allah itu qadim. Tidak serta-merta Allah itu awalnya misalnya maut, punya sifat mati. Kemudian dalam tempo waktu sekian misalnya, kemudian Allah punya sifat hayah. Tidak seperti itu. Berbeda halnya seperti manusia ya. Satu tarikan nafas boleh. Misalnya seperti manusia misalnya, yang baru ditiupkan ruh dan baru bisa dikatakan hidup misalnya di umur 4 bulan. Misalnya seperti itu, 4 bulan dalam kandungan maksud saya. Tapi untuk hayahnya Allah qadim. Qadim ini berarti tidak melalui proses penciptaan. Dia bukan perkara yang hadis. Hadis itu baru, yang dimaksud baru itu awalnya tidak ada, kemudian ada. Lawannya adalah qadim. Nah, di sini sifat hayahnya Allah itu qadim atau qadimah, yakni tidak melalui proses yang awalnya tidak ada, lalu kemudian ada. Tidak begitu. Tapi sifat hayahnya Allah itu memang sejak awal sudah ada. Selain itu yang kedua. Yang ketiga adalah wabaqiyatun. Yang ketiga, sifat hayahnya Allah itu kekal. Artinya berbeda juga dengan hayahnya makhluk, hidupnya makhluk ini. Hidupnya makhluk itu terbatas. Dalam rentang waktu sekian tahun misalnya, atau sekian bulan, atau sekian hari, atau bahkan sekian menit, kehidupan manusia itu bisa saja sirna, bisa saja mati. Sedangkan hidupnya Allah baqiyah, yakni kekal. Yang nomor 4 adalah wa mukhalifatun lihayatina al-hadisah. Sifat hayahnya Allah jelas berbeda dengan hayahnya kita atau hidupnya kita, yang mana hidupnya kita itu hadisah. Misalnya nih, hidupnya kita itu bergantung pada ruh. Tanpa ruh, manusia tidak hidup. Hidupnya robot dengan baterai. Hidupnya HP misalnya, itu juga dengan membutuhkan baterai atau butuh arus listrik. Hidupnya lampu juga demikian, butuh arus listrik misalnya. Kemudian hidupnya apalagi? Hidupnya pohon misalnya butuh dengan matahari, butuh dengan air, butuh dengan tanah dan seterusnya. Tetapi hayahnya Allah itu lidzatihi. Lidzatihi ini jangan diartikan dengan zatnya, bukan, tapi hidupnya Allah itu ya secara esensial. Memang pada dirinya Allah itu hidup, tidak butuh dengan sesuatu yang lain. Nah, itu titik tekannya adalah hidupnya makhluk ini, atau manusia lah ya, kita pada umumnya, itu hidupnya kita pasti dengan ruh. Sedangkan hidupnya Allah tidak dengan ruh. Kira-kira begitu untuk gampangnya. Berikutnya yang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima adalah wa ghaniyatun anil mukhassisi. Tidak butuh terhadap mukhassis. Nah, mukhassis ini apa? Mukhassis ini bisa kita terjemahkan sebagai mujid. Cuman agar membedakan pemahamannya dengan yang qadim, tadi kan disebutkan bahwa hayahnya Allah itu qadim. Hayahnya Allah itu tidak melalui proses awalnya tidak ada lalu ada. Untuk membedakan dengan yang tidak butuh dengan mukhassis ini adalah begini. Jadi kalau misalnya sifat hayahnya Allah itu hadis baru, maka untuk menjadi ada, awalnya tidak ada sifat hayah, mati berarti. Kemudian untuk menjadi hayah, untuk menjadi hidup, itu butuh dengan pencipta. Itu hadis. Lawannya adalah baqiyah di sini. Nah, setelahnya kita ini kan selalu hidup. Nah, selalu hidupnya kita itu
itu kita butuh dengan mukhasis, butuh dengan adanya pencipta, bergantung dengan keberadaan pencipta. Nah, sedangkan hayahnya Allah itu tidak butuh dengan adanya pencipta. Jadi perbedaannya antara yang baqiyah dengan ghaniyatun anil mukhasis adalah baqiyah itu titik poinnya adalah di bagian awal, yang mana kalau kita dari tidak ada menjadi ada, sedangkan Allah itu sejak awal, titik awalnya itu memang sudah ada. Sedangkan untuk Allah, sedangkan bagian yang ghaniyatun al mukhasis itu di bagian setelahnya. Kalau kita awalnya tidak ada, kemudian ada, itu bagian awalnya. Kemudian setelahnya apakah kita terlepas kebutuhan kita dengan Allah? Tidak. Kita tetap butuh dengan Tuhan. Kita tetap butuh dengan pencipta. Bahasa yang di sini kita butuh dengan mukhasis. Terus butuh tuh begitu kehidupan kita. Kita sedang tidak membahas bukti karena tidak ada di sini. Nanti bukti biar beliau saja yang menyampaikan. Hayahnya kita di titik awal butuh dengan pencipta, dan untuk tetap ada kehidupan kita ini juga butuh dengan pencipta. Nah, untuk Tuhan sejak awal keberadaan Tuhan itu tidak butuh dengan pencipta, dan keberlangsungan hidup Tuhan sampai sekarang Tuhan itu masih hidup tentu saja, itu juga tidak butuh dengan mukhasis, tidak butuh dengan pencipta. Itu yang dimaksud. Kemudian yang nomor 6 atau yang terakhir adalah wawahidatun. Sifat hayahnya Allah itu esa. Allah tidak butuh dengan dua sifat hayah. Jadi sifat hayahnya Allah, hidupnya Allah itu esa. Mungkin beda dengan kucing ya, hayahnya ada 9. Nyawa. Kehidupannya itu ada 9. Nah, enggak begitu maksud saya. Jadi hayahnya Allah itu satu. Karena kalau dua agak aneh juga. Misalnya sifat hayahnya Allah 2. Secara fungsi sama atau beda? Kalau sama, ngapain ada 2? Ya kan, ini kan tidak dibutuhkan satunya nih. Kalau misalnya fungsinya berbeda, berarti kehidupan yang satu pasti terbatas. Misalnya kehidupan yang ini bisa membuat Allah hidup selama sekian miliar tahun misalnya. Sedangkan yang ini melanjutkan misalnya. Berarti hayahnya yang ini itu terbatas. Kalau hayah terbatas itu bukan hayahnya Allah berarti. Kira-kira gampangnya seperti itu. Walhasil sifat hayah dan ataupun sifat-sifat ma'ani yang lain itu pasti wujud, kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyah. Itu pasti ada 6 sifat ini, mulai dari salbiyah sampai dengan mulai dari nafsiyah sampai salbiyah. Oke. Nah, yang tidak ada pada sifat hayah ini di sini disebutkan wala ta'alluqu laha bisyai'in. Sifat hayah itu tidak punya ta'alluq dengan sesuatu. Tidak berta'alluq dengan apapun. Berbeda dengan sifat kudroh misalnya. Sifat kudroh itu berta'alluq, ada hubungan, ada relasi dengan segala sesuatu yang mungkin atau mumkinat. Sedangkan ilmunya Allah misalnya itu punya hubungan, punya ta'alluq, punya relasi dengan segala sesuatu yang wajib ataupun mustahil ataupun yang jaiz. Sedangkan hayahnya Allah itu tidak ada relasi sama sekali. Kemudian apa tadi yang ingin saya sampaikan ya? Lupa saya. Pada intinya, kalau kita memang betul-betul ingin memahami sifat hayahnya Allah secara terperinci, maka 6 hal ini harus kita pahami. Pertama, sifat hayahnya Allah wujud, maujudah, kemudian qadimah, kemudian baqiyah, kemudian mukhalifah li hayatinal hadisah, kemudian wa ghaniyatun 'anil mukhasis, yang keenam adalah wahidah, ada 1. Itu yang harus kita ketahui secara mendalam kalau ingin mengetahui sifat hayahnya Allah secara terperinci. Ada tambahan mungkin? Sambil saya ingat-ingat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit tapi banyak, dan itu kontradiksi. Bismillahirrahmanirrahim. Entah mungkin pernah saya sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu bahwa untuk sifat ma'ani, yakni sifat kudroh sampai nanti sifat kalam, adalah sifat yang bisa belum, masih muqaddimah. Adalah sifat yang bisa yang bisa disifati, kira-kira begitu, atau dilekati begitulah oleh sifat-sifat salbiyah. Artinya sifat kudrohnya Allah itu tadi
tidak bermula, tidak berakhir, tidak sama dengan makhluk, kemudian tidak butuh pada pencipta, kemudian esa. Sifat hayat juga sama yang sedang kita bahas sekarang. Tidak bermula, tidak berakhir, dan seterusnya. Nah, cuman poinnya adalah bahwa untuk ke semua klaim tadi bahwa sifat hayatnya Allah tidak bermula, kemudian tidak berakhir, dan seterusnya, bahkan sampai tadi yang sudah dijelaskan, kita itu hidup masih tetap butuh pada Allah, sementara Allah sendiri tidak. Allah itu lidatihi, ya memang lidatihi itu bahasa kampungnya mungkin dari sononya memang udah hidup, kira-kira begitu. Sementara kita itu tidak, hidupnya kita itu masih bergantung pada siapa? Pada Allah. Itu pun satu klaim, satu anggapan yang bisa kita buktikan secara rasional. Ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian tambahan yang kedua, saya ingin menjawab tadi, apa buktinya kalau hidupnya kita itu masih butuh pada Allah? Saya punya satu, lebih tepatnya baru nemukan dari keterangan para ulama, satu logika yang yang cukup sederhana. Terkait lebih-lebih ini terkait dengan wahdaniyat fil af'al. Jadi apa buktinya kalau hidup kita itu masih bergantung kepada Allah? Nah, kita bisa mempertanyakan untuk membuktikannya. Pertanyaannya adalah, apakah kita hidup itu satu karena diri kita? Kemungkinannya itu ada tiga. Satu, kita hidup karena diri kita. Maksudnya gimana tuh? Hidup karena diri kita? Ya, kita yang menghidupkan diri kita sendiri. Oke. Itu maksudnya. Jadi kita sekarang bisa hidup ya karena peran dari diri kita. Maksudnya berarti nyawa kita tuh kita yang ngatur. Kita yang ngatur. Walaupun betul. ditusuk di jantungnya misalnya, karena ini nyawa saya sendiri yang ngatur, saya tidak mungkin mati. Iya, Gitu. iya betul. Terus yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah kita ini bisa tetap hidup karena ada peran dari diri kita sendiri dan juga Allah. Yang kedua, yang kedua. Yang ketiga, kita bisa hidup ini murni karena Allah. Nah, masing-masing nanti dari kemungkinan tadi atau konsekuensi lebih tepatnya, konsekuensi tadi itu ada apa ya? Ada argumentasi yang nanti mengarah pada kemustahilan. Yang satu dengan yang kedua, yang ketiga tidak. Misalnya, kita hidup karena diri kita sendiri. Maka kalau seperti itu seharusnya tidak ada satupun orang yang mati. Karena dia yang punya kendali atas nyawanya. Dia yang membuat dirinya hidup. Artinya kalau misalnya kita punya keinginan untuk hidup abadi dengan sangat mudah. Iya, betul. Karena nyawa itu atau kehidupan kita sendiri itu dikontrol oleh diri kita sendiri. Nah, betul. Dikontrol dikontrol. Harus jelas bahasanya. Harus jelas, Ustaz. Itu konsekuensi yang pertama. Yang kedua, kalau kita sendiri yang memiliki kendali atas hidup kita, maka itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak Allah ciptakan, yaitu hidupnya kita yang kita kontrol. Yang kita kontrol tadi itu. Allah tidak menciptakan hidupnya kita. Berarti ada sesuatu yang tidak Allah kehendaki. Nah, kalau ada sesuatu yang tidak Allah kehendaki atau tidak Allah ciptakan, maka ada dua kemungkinan. Satu, hidup itu sendiri adalah sesuatu yang wajib hidupnya kita. Dua, mustahil. Dikatakan mustahil tidak mungkin, dikatakan wajib. Nah, dikatakan wajib juga tidak mungkin. Akal mengatakan bahwa hidupnya kita itu adalah sesuatu yang jaiz. Keren argumentasinya. Keren. Ya, keren. Mau bilang lumayan tapi ya. itu baru saya sadari itu. Pakai model begini ini, dan ini bisa logika begini ini bisa diterapkan dalam banyak persoalan. Logika ulama. Iya, logika ulama betul. Logika ulama, cuman kita baru menemukannya, polanya itu loh. Iya, diterapkan ke sifat hayat. Iya. Itu yang kedua. Kemudian tadi opsi yang kedua itu kan ada dua konsekuensi. Ada apa namanya? Bukan. Hidup kita itu, kita bisa hidup itu karena keterlibatan diri kita sendiri dengan keterlibatan Allah. Hal itu menunjukkan bahwa Allah lemah. Kalau memang itu dibenarkan ya. Kalau memang itu dibenarkan. Artinya Allah itu tidak bisa membuat kita hidup jika tidak ada peran dari diri kita. Itu maksudnya. Kenapa kok dikatakan lemah? Nah,
tinggal satu kemungkinan tadi itu, Yang yakni pertama bahwa mustahil tadi, yang pertama mustahil Yang tertolak. kedua tertolak. Yang kedua tertolak. Maka kemungkinan Yang ketiga ini adalah kita hidup itu murni dari Allah, atau Allah yang menciptakan atau yang membuat kita itu hidup. itu satu-satunya kemungkinan ya. Iya. Karena dari awal cuman ada 3 kemungkinan. Yang pertama tertolak, kedua tertolak, maka kesimpulannya yang terakhir ini yang benar. Gitu. Iya. Saya lupa itu istilahnya apa dalam logika itu ada. Jadi kita itu mencari apa ya, hal-hal yang paling memungkinkan. Kemudian kita seleksi satu persatu. Jika yang lain falsifikasi, ya betul lah, falsifikasi itu. Gimana, sudah kayak logika win? Ya, biasa. Logika win. Nah, kalau sudah yang lain gugur, tinggal satu, berarti itu. Makanya tadi saya bilang ini salah satu logika yang disusun oleh para ulama yang sementara ini bagi saya itu jauh lebih sederhana dibandingkan dengan menjelaskan misalnya apakah asap lah apalah, itu kan terlalu ribet itu. Teknis. Terlalu teknis. Ribet. Terlalu teknis. Enggak ribet itu. Terus tambahan yang lain terakhir, entah ini mungkin mengulang atau tidak. Di buku saya nanti yang akan terbit, biasa berirap. Dia sendiri sejak awal udah biasa. Buku saya akan terbit. Gitu. Dan saya ingin memastikan itu loh, memastikan itu. Belum tentu. Kalau tengah ngetik terus mati. Kan saya bilang akan. Nah, iya, insya Allah begitu. Nggak perlu didikte begitu. Kita itu sudah dijelaskan bahwa di situ saya mengutip definisi sifat hayat. Jadi hayat kalau dalam pembahasan tauhid itu rata-rata didefinisikan sebagai sifat yang mana dengan itu atau seandainya sifat itu ada pada sebuah zat, pada sesuatu, maka sesuatu tersebut memungkinkan atau dapat melegitimasi sifat idrok istilahnya. Artinya begini, kalau ada misalnya kayak kita ini kan ya, kalau kita punya sifat hidup, maka sifat hidup itulah yang kemudian melegitimasi atau mengesahkan, Membuka peluang bagi kita sendiri untuk punya sifat kudroh. Kita mampu misalnya melakukan sesuatu, berjalan dan seterusnya. Kemudian bisa melihat, bisa mendengar dan seterusnya. Kayak semisal kitab ini kan tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan. Kenapa? Karena dia tidak punya sifat hayat, artinya dia mati. Kalau sesuatu itu mati, maka dia tidak punya peluang untuk memiliki sifat-sifat tadi, berjalan, melihat, mendengar, dan seterusnya. Itu definisi umum terkait dengan sifat hayat. Cuman, agar kita bisa membedakan konteks pembahasan, maka kita perlu menyertakan 2 definisi yang lain. Yang pertama adalah definisi dari Imam Asy'arawi, kata beliau di buku yang pernah kita terjemahkan itu, Tafsir Ayat Kursi itu. Beliau menjelaskan di situ bahwa yang disebut dengan hayat adalah sifat yang menjaga keberlangsungan sesuatu agar sesuai dengan fungsinya. Pendek kata, itu di Tafsir Asy'arawi. Iya, Tafsir Asy'arawi. Ayatnya ayat kursi ya. Ayat kursi, ya, betul. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyul Qayyum di situ. Jadi selama pendek kata, selama sesuatu itu memiliki fungsi, maka kita katakan bahwa dia itu punya sifat hayat atau dia itu hidup. Misalnya, Itu definisi umum berarti ini ya? umum, ya betul. Makanya kita katakan misalnya ketika apa namanya, kayak sekarang ini kan kita pakai lampu nih. Kita katakan lampunya hidup. Kenapa? Sesuai dengan fungsi. Ya. Sesuai dengan fungsi. Padahal dia Kipasnya mati. tidak punya sifat hayah Tidak punya sifat hayat sebenarnya. Sebenarnya nggak punya sifat hayat. Tapi karena berfungsi sebagaimana fungsi asalnya, maka kita sebut Hidup, lampunya hidup misalnya. gitu. Atau Makanya pohonnya dia hidup. berfungsi. Pohonnya hidup misalnya, atau anunya hidup misalnya. Tasnya Nah, misalnya. ini yang ini yang bikin ragu nih. Mancing belia. Tidak jelas. Tidak jelas. Kalau beliau nggak perlu dipancing. Karena bukan ikan ya. Karena beliau adalah pancing itu sendiri. Nah itu, jadi kayak kita katakan oh pohonnya hidup, kemudian apa karyanya hidup misalnya. Iya, iya. Bahkan ada orang yang hidup, tapi karena dia tidak memiliki fungsi dalam kehidupan ini, bahkan cenderung jadi sampah masyarakat, misalnya, maka kehidupannya dianggap mati. Mautun fi hayati. Betul mautun fi hayati.
hidupnya itu sama dengan matinya. Itu kira-kira begitulah. Nah, itu definisi dari Imam Sya'rawi. Kemudian yang kedua dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, kata beliau, hayat itu adalah sifat yang dengannya sesuatu menjadi sempurna dalam jenisnya. Jadi Gimana maksudnya? ya kurang lebih sama lah itu. Kurang lebih sama dengan definisinya Imam Sya'rawi, cuman beda dari sisi pembahasan. Misalnya di tafsirnya beliau kan beliau menjelaskan seperti petani yang merawat lahan gersang itu disebut menghidupkan yang mati. Jadi tanah Itu ya. kalau ada tanah mati kemudian kita menyiraminya, merawatnya begitu. Maka istilah kita menyiram, memupuki dan seterusnya itu diistilahkan dengan menghidupkan yang mati. Ihyaul maut. Beliau mengistilahkan begitu. Nah, jadi makanya tadi saya bilang sama dengan Imam Sya'rawi karena dalam contoh tadi misalnya kan menghidupkan lahan misalnya. Dalam arti awalnya gersang kemudian dia menjadi subur gitu. Jadi kan kembali ke fungsi kira-kira. Kembali ke fungsinya. Nah, maka dari penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita misalnya mempelajari tauhid, kemudian mengetahui definisi yang pertama, hayat adalah sifat yang dengannya kita itu memiliki peluang untuk bisa melihat, bisa mendengar dan seterusnya. Maka jangan kemudian katakan, oh berarti kalau semisal kipas itu hidup, lampu itu hidup, berarti lampu bisa melihat. Nah, itu beda definisi, beda konteks. Maka tadi di awal saya katakan untuk membedakan konteks pembahasan kira-kira begitu. Maka kita perlu menyertakan definisi yang lain terkait dengan sifat hayat. yakni definisi dari Imam Sya'rawi sama Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi saya penasaran dengan bahasan itu siapa sih sebenarnya? Hah? Bahasan. Orang mana? Bahasan Kok disebut terus dari tadi? Pembahasan. Yang mana Bu Hasan? Pembahasan itu. Pembahasan ada orang sini. Serius. Tapi saya tadi kan gini tadi. Tadi kan salah satu pengertian daripada hayah adalah ketika sesuatu itu bisa berfungsi sebagaimana semestinya kan begitu kan. Iya. Lalu saya teringat pembahasan seperti ini. Mana Bu Hasan? Jadi kita manusia terbedakan dengan hewan. Apa yang membedakan kita dengan hewan? Kita punya akal. Karena kita punya akal, kita bisa bicara, komunikasi dengan manusia yang lain, membangun peradaban, kita punya pakaian dan seterusnya. Itu semua gara-gara kita punya akal. Jadi perbedaan antara hewan dengan manusia ini adalah manusia punya akal. Nah, kalau ada manusia yang akalnya tidak dipakai, tidak digunakan untuk belajar, yang mana ilmunya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, berarti dia sama dengan mati, begitu ya. Oleh sebab itu, kata Imam Syafi'i, kalau ada seseorang yang tidak mau belajar, maka bertakbirlah 4 kali sebagai tanda bahwa dia telah mati, gitu ya. Masuk gitu kayaknya pembahasan ini. Kira-kira. Keren. Kocok enggak? Kocak. Cocok. Ya, sementara tambahannya itu dulu. Terkait. Sebenarnya banyak sebenarnya. Dan itu serius. Nanti kalau pembahasannya diulas semua, terspoiler semua bukunya. Buku saya udah laku nanti. Ya, meskipun yang pertama juga nggak begitu laku. Oke. Mic-nya ya. Oh, iya. Mungkin ya, itu saja yang bisa kita sampaikan terkait sifat hayah. Jadi sekali lagi untuk sifat hayah ini, kalau mau teman-teman pelajari secara terperinci, pahamilah 6 hal tadi. Pertama, bahwa hayahnya Allah itu maujud. Kemudian yang kedua tidak diciptakan atau baqiyah, yang keempat adalah qadimah, yang ketiga adalah qadimah atau kekal, kemudian yang keempat mukhalifah li hayatinal hadisah, berbeda dengan hidupnya kita yang baru ini, makhluk ini. Kemudian yang kelima adalah hayahnya Allah, hidupnya Allah itu tidak butuh dengan pencipta, dan yang terakhir hayahnya Allah itu esa. Nah, itu harus kita pahami secara mendalam semua, baru bisa dikatakan kita paham sifat hayah secara terperinci. Wallahu a'lam, itu yang bisa kami sampaikan terkait kajian ilmu tauhid. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Al-Ustadz Haji Abdullah Nur Iman Hasan yang akan menyampaikan tentang ilmu fikih. Allah. Kopinya sama gorengannya ditaruh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala, sampailah kita di pembahasan fikih yaitu turuqu tathhiril ma'in najis, cara metode, beberapa metode Tok tuh Ustaz ya. ya, Metode. metode gitu. Atau tarikoh cara metode tathhiri mensucikan al-ma'in najisi, air yang terkena najis. Itu ada beberapa cara. Yakunu tathhiruhu, yang akan terjadi kesucian air tersebut yang sudah najis itu, air yang najis itu, bisalasi turukin, dengan 3 metode, 3 tarekah, 3 cara. 1. Ayat hura binafsihi, air itu bisa suci dengan diri sendiri, dengan dirinya sendiri. Air itu dengan sendirinya menjadi suci. Maksudnya, ay yazula at-taghayyuru bitulil muqas, hilang perubahannya itu karena lamanya diam. Jadi air mutanajjis itu bisa suci dengan lamanya diam sehingga perubahannya itu hilang karena terlalu lama diam secara alami. Makanya itu namanya dikatakan dia suci dengan dirinya sendiri. Wa zaka idza kana kullataini fa aksar, dengan catatan kalau beradanya air itu di 2 kullah ke atas. Itu yang penting. Dan memang itu air mutanajis ya, bukan air najis mutlak ya. Iya, air mutanajis, air yang terkena najis itu bisa suci. Yang pertama, dia suci sendiri. Kenapa kok bisa suci sendiri? Karena perubahannya itu, perubahan salah satu warnanya itu hilang. Kenapa kok bisa hilang? Karena lama diam. Maksudnya tidak dipakai dan sebagainya. Itu bisa suci sendiri. Dengan catatan kalau airnya itu 2 kullah ke atas. 217 liter ya. Yang kedua, ayadhura bi idhafatil ma'i alaihi, cara metode yang kedua, air yang mutanajjis, air yang najis itu bisa suci, yaitu ayadhura bi idhafatil ma'i alaihi, yaitu bisa suci dia dengan menambahkan air kepada air tersebut. Wa yakuna ba'da dzalika nafasir, lagi-lagi dengan syarat setelah kita tambahkan air itu Menjadi 2 kullah ke atas, 2 kullah atau lebih. Wa hadza ma yusamma bil mukasarah, ini yang dikatakan penambahan, diperbanyak. Wala yadhuru bi idhafati najisin alaihi kabaulin, ya tentunya tidak bisa suci kalau yang ditambahkan itu air najis seperti baul, kencing. Jadi kalau ada air ini mutanajis, bisa disucikan air ini dengan cara kita tambahkan air. Setelah ditambahkan air itu dengan catatan air itu 2 kullah atau lebih. Tentunya yang kita campurkan ditambahkan air itu bukan air kencing atau air najis. Itu metode kedua. Jelas ini ya, tidak ribet. 3. Ayatura bi nuqsanil ma' bi syarti alla yanqusal baqi an kullatain. Cara yang ketiga, air itu bisa suci dengan dikurangi air tersebut. Dengan syarat Allah yang kusal baki an kulatin, dengan syarat air itu tidak kurang dari 2 kullah. Misalnya ada air nih, air mutanajis atau air yang terkena najis. Kemudian kita kurangi, kita ciduk atau kita sedot, kita kurangi, itu bisa menjadi suci dengan syarat setelah kita kurangi itu tetap airnya itu masih 2 kullah atau lebih. Jadi inti dari cara kesemuanya itu, selama ketiga cara ini tetap intinya air itu harus 2 kullah atau lebih. Baik itu ditambah ataupun dikurangi ataupun dibiarkan dia mukus berdiam, apa kalau itu air diam itu. Nganggur. Air nganggur ya. Pengangguran. Ada bapain ya. Air Indonesia. Jadi 3 cara ini kayaknya fokusnya intinya itu baik itu dikurangi atau ditambahi atau nganggur air itu, intinya air itu keberadaan tetap 2 kullah atau lebih.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan masyarakat muslimin, baik pendengar secara umum. Baik. Ya, kalau masih ada waktu silakan. Masih banyak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan yang mana mengenai air ya. Kan yang sering terjadi terutama di dalam rumah tangga pada ibu-ibu lah yang sering nyuci di mesin cuci. Nah, ini kejadiannya seorang ibu pingin membersihkan atau mensucikan pakaian, tentunya menggunakan air. Sedangkan mesin cuci ini udah tahu takarannya tidak mencukupi 2 kolah. Sehingga umpama pakaian ini kan kita tidak bisa tebak mana yang najis, mana yang hanya kotor, mana yang ya kalau bersih. Enggak lah ya, karena kalau udah dicuci pasti kotor. Cuman kan kalau yang najis mungkin katakanlah ada kecil, ada kencing sedikit, atau najis ringan lah, kita yang bahas najis ringan. Sehingga pakaian ini kita jadikan satu, kumpulkan ke dalam mesin cuci, habis itu kita kan masukin air tuh, belum sampai 2 kolah. Nah, lebih baik bagaimana caranya? Apa kita langsung gabung sama deterjen? Apa kita aduk-aduk dulu, buang dulu najisnya atau bagaimana? Nah, sebenarnya sedangkan tadi air itu harus 2 kolah. Mau dikurangi atau mau ditambah, ngeluber ataupun didiamin. Sifatnya kan begitu, caranya gitu, metodenya. Tapi di sini mau kita tambah, mau kita ngeluberin pun dia tidak cukup sampai 2 kolah. Nah, tapi karena udah memang prosesnya harus pakai mesin cuci biar ringan gitu kan. Jadi mau nggak mau ya tadi itu caranya, apakah lebih baik menggunakan langsung deterjen, apakah rusak pada air itu ketika ketemu deterjen, atau kita buang dulu, atau kita niatkan sucikan dulu, kita buang dulu kotorannya atau apa, baru kita isi lagi kasih deterjen lah. Hanya itu aja. Iya, caranya aja. Ya karena ini biasanya kan kalau ibu-ibu nyuci lah, termasuk kalau saya dulu gitu kan. Kalau ke sekarang sih maksud saya biar ini juga sih sebenarnya, biar dapat penjelasan yang lebih terang lagi gitu kan. Nah, macam mana caranya gitu kan. Kebanyakan terlalu meremehkan, sepelekan gitu kan. Nah, yang penting kan udah dicuci gitu. Ini pakaian kotor digabung masuk mesin cuci, kasih rinso, kasih udah, yang penting bersih ya kan gitu. Karena bersih belum tentu suci kan gitu. Yang saya pernah dengar kan. Karena kalau suci iya kalau kotor belum tentu najis, dan suci insyaallah pasti bersih gitu. Belum tentu juga. Belum tentu juga ya. Nah ini Mati saya belum tentu hidup pun belum tentu mati. Nah, gitu. ini dia yang saya butuhkan. Tergantung konteksnya. Iya, terima kasih itu aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Boleh dijawab. Itu dengan Ustaz kan sebagai korinya. Oh gitu ya. Kita belum jawab. Intinya Mas ini Heri. Kenalan dulu Ustaz. Sam. Sam Jadi Hari. di depan kita Pak Sam, kawan ada Heri Pras. Pak Sam Hari. Bukan ya, program Heri. Saran saya Pak Sam Hari ini harus fokus kepada diri sendiri dulu. Jadi fokus belajar, dimengerti apa yang dibahas sekarang. Nanti baru pertanyaan-pertanyaan itu mudah. Itu saran dari saya. Sekaligus untuk Bang Samari sendiri, selain fokus, nanti permasalahan-permasalahan yang Anda dapatkan dalam kehidupan ini otomatis terjawab. Kalaupun tidak terjawab, baru ditanyakan di sini. Enggak perlu bawa apa. Enggak perlu. Itu anjuran aja. Itu tidak penting. Itu tidak penting. Itu cuma nomor 1. Gue suruh bawa aja. Jadi kalau kita mencuci nih Pak Samari, kita jangan menonton selalu istri kita orang perempuan. Enggak, kita juga tugas kita itu. Saya nyuci sendiri. Saya nyuci ya. Jadi yang perlu kita perhatikan nih, Suami idaman. Serius aja. yang perlu kita perhatikan sebagai suami ini, baik dalam ataupun istri dalam mencuci itu, kita harus tahu
ada air datang, ada air yang didatangi. Jadi cara dari saya ini simpel, baik itu mesin cuci atau mau mesin apapun itu, canggih apapun, intinya jangan sampai air itu didatangi. Maksudnya ini ada air, kemudian Anda pakai najis, nyebur, otomatis airnya najis. Itu cara pertama. Jadi kalau bisa airnya yang datang. Pakainya di dalam mesin cuci atau di bak atau di mana, baru air datang. Kalau nggak datang, Didatangkan gitu. kasih undangan. Itu kunci pertama Pak Samari. Kalau masalah pertanyaan Pak Samari apa pakai rinso dulu, itu masalahnya. Kalau itu air yang datang, mau kamu kasih rinso ke, mau kasih kamu tai sekalipun, tidak masalah. Iya. Serius ini, serius. Iya, serius. Yang penting kuncinya itu air yang datang, bukan air yang didatangi. Simpan baju kamu situ, plus kotoran kamu juga berak di situ, tidak masalah. Yang penting habis itu kasih air. Mau kamu kasih sabun dulu boleh, deterjen. Mau tidak kamu kasih sabun pun boleh. Kalau dikasih sabun Ustaz, kan itu merubah air. Loh kan nanti dibilas. Fungsinya sabun itu sebagai penghilang juga gitu. Ya kebanyakan kita ini, jadi intinya itu tidak masalah. Yang masalah ini kalau air di bak lalu pakaiannya yang datang. Nah, ini masalah, sulit ini. Sulit. Jadi intinya kita harus tahu secara fikih itu jangan sampai air didatangkan pakaian, tapi pakainya dulu baru kita siram. Nah, kalau deterjen, sabun apa dan sebagainya itu masih ikhtilaf. Intinya masih itu termasuk juga alat sama dengan air. Jadi tidak perlu dibahas itu. Yang perlu kita bahas itu. Karena kalau sudah air yang datang, kita tidak perlu bicara ini 20 atau enggak. Begitu intinya. Bisa difahami Pak? Itu perlu dibuka enggak Ustaz anunya? Selang pembuangannya itu. Apa dibiarkan mengendap? Ya kalau mesin cuci pasti dibuang lah. Nah, ya maksud saya Makanya kan tadi itu bilas, tetap kan nanti dibilas. Iya. Misalnya nih, pakaian nih. Saya biasanya cuci gitu. Pakaian udah ada di dalam, saya kasih deterjen. Kasih risol lah ya. Baru kita siram. Kan belum dibuka tuh apa air ini tuh. Baru kita hidupkan mesin yang nanti kalau kira-kira udah bersih, baru kita apa on off-nya itu. Dia kan mengalir, Habis itu kan kita bilas tuh. Nah, air yang kedua ini namanya air pensuci. Nah, gitu, Bang. Kalau sudah ketika dibilas tuh udah suci gitu ya. Udah suci otomatis. Dengan catatan tadi itu, jangan sampai air yang didatangi. Harus air itu yang disiramkan ke Saya pun heran Ustaz, siapa yang undang baju itu kok datang? Iya. Mesin. supaya sempurna ya, sebagaimana dikatakan kama qala sahibu Sofwati Zubat, sebagaimana pengarang Sofwati Zubat mengatakan wa in bi nafsin tafattaghayyuru wal ma'ila kazafaranin yaturu. Kalau air itu dengan sendirinya hilang perubahannya itu, intafa, hilang perubahan, baik itu perubahannya dengan diri sendiri atau airnya itu sendiri, maka itu menjadi suci. Tapi ini tidak berlaku untuk za'faran. Za'faran itu air minyak. Jadi kesimpulan dari kesemuanya itu termasuk pertanyaan tadi itu, satu, intinya air itu tetap 2 kulah ke atas. Kemudian intinya air itu sudah hilang perubahannya. Dulu kan kita pembahasan dulu itu air itu kalau banyak walaupun terkena najis intinya tidak berubah kan? Di masalahnya di sini berubah. Jadi perubahan itu bisa hilang, baik itu dengan pengangguran kata Ustaz Fauzi ataupun ditambah atau dikurangi. Yang penting perubahannya itu hilang, otomatis suci itu. Karena inti kenajisan air itu karena perubahannya itu. Ya. Andai kata ada air banyak kemasukan barang najis, benda najis, tapi dia tidak merubah, tidak masalah. Kan gitu. Intinya di situ. Moga-moga difahami Pak Samari ya. Jadi kita harus paham, jangan kita nih sampai kalau mencuci pakaian itu jangan sampai air dulu baru baju dulu baru kita siram. Baik pakai mesin cuci atau manual.
Kan air yang datang itu. Bukan pakaian yang kamu masukkan ke kiranya itu cukup difahami lah ya Insya bagi orang yang suci. Jadi tidak masalah saya kira orang rumahnya itu. Ya, benar. Allah alam, kita lanjutkan ke kajian tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke pembahasan di dalam kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Kitab yang saya pegang adalah Sirajul Talibin yang merupakan syarah atau penjelasan kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin ini ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Ya teman-teman insya Allah sudah tahu semua karena ini kitab yang cukup populer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi washabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Kita mulai dari pengertian saja. Kita agak mengulang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa anwarihi fid dharaini amin. Qala syekhuna rahimahullahu fi haddi taubah. Imam Ghazali ini bilang bahwa guru kami, yakni kemarin kita sebutkan adalah Syekh Abu Bakar At-Turtusi rahimahullahu, semoga Allah merahmati beliau, fi haddi taubah, tentang batasan taubah. Jadi gurunya Imam Ghazali ini mendefinisikan atau memberikan pengertian apa sih taubat itu. Kata Syekh At-Turtusi, beliau memberikan pengertian taubah itu adalah innahu tarku ikhtiyari dzambin sabaqa mithluhu anhu manzilatan la suratan ta'ziman lillahi ta'ala wa hadaron min sakhatihi. Kata Imam At-Turtusi, taubat itu adalah meninggalkan dosa dengan kesadaran dan atas pilihan sendiri, yang mana dosa yang ditinggalkan itu adalah dosa yang serupa, dosa yang sudah dilakukan sebelumnya, baik itu yang serupa ataupun yang sederajat, yang mana dia meninggalkan dosa itu karena mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga meninggalkan perbuatan dosa itu karena takut dengan murkanya Allah. Itulah taubat pengertiannya. Dari pengertian ini, maka di sini disebutkan falaha idzan arba'atu syara'id. Maka di sini disebutkan ada 4 syaratnya bertaubat. Sebenarnya di pertemuan yang lalu sudah kita singgung sedikit ya. Nah, kita spill tipis-tipis sebagai spoiler. Sekarang kita akan jelaskan. Yang pertama, ihdaha. Yang pertama syaratnya taubat, atau lebih tepatnya mungkin rukunnya taubat, di akhir disebut rukun, adalah tarku ikhtiyari dzambi, yakni meninggalkan dosa itu dengan pilihan sadarnya, meninggalkan dosa dengan sengaja, wahwa ayyuwatina qalbahu, yang mana dia berikrar, memantapkan hatinya, wa yujarrida azmahu ala annahu la ya'udu ila dzambi albattata, yang mana di satu sisi dia mengikrarkan dalam hatinya, memantapkan diri dalam hatinya, dan juga membersihkan keinginannya agar tidak mengulangi dosa yang sama, tidak mengulangi dosa sebelumnya sama sekali. Fa amma in taraka dzamba wa fi nafsihi annahu rubbama ya'udu ilaihi, sedangkan kalau dia itu meninggalkan dosa, dia sudah meninggalkan perbuatan dosa, akan tetapi terkadang terbesit dalam pikirannya untuk mengulangi dosa tersebut, atau kemungkinan keduanya aula ya'zimu ala dzalika, tidak terbesit memang dalam hatinya untuk mengulangi dosa yang sama atau dosa sebelumnya, bal yataraddadu, akan tetapi muncul keraguan-raguan, fa innahu rubbama yaqa'u lahu al-aud, sehingga boleh jadi dia akan mengulangi dosa tersebut. Maka fa innahu mumtani'un anidz dzambi, sekalipun dia itu sudah tercegah dari perbuatan dosa, dia sudah tidak melakukan dosa lagi, maka dia tetap disebut sebagai ghairu taib, bukanlah orang yang bertaubat. Pendek kata begini teman-teman. Jadi ketentuan pertama disebut bertaubat itu rukunnya adalah kita meninggalkan perbuatan dosa itu secara sengaja dengan keyakinan hati. Kita harus positif. Ini saya dengan keteguhan hati saya bertekad sepenuhnya untuk meninggalkan dosa. Titik sampai di situ. Lalu dari situ ada 2 kemungkinan. Kalau dia masih belum yakin, maka dia belum bertaubat berarti. Sekalipun faktanya dia tidak pernah melakukan dosa yang sama.
Misalnya nih, dulu saya adalah seorang pemabuk. Sekarang saya sudah tidak minum-minum lagi, sudah tidak mabuk lagi. Tapi dalam pikiran saya masih membuka peluang. Kangen. Iya, masih kangen, kayaknya enak nih kalau hujan-hujan begini misalnya begitu. Maka sekalipun sekarang saya tidak pernah minum, saya tidak bisa disebut sebagai orang yang bertaubat. Atau yang kedua, dia tidak ada keinginan untuk mengulang, tapi dia ragu, bisa ndak ya, bisa ndak ya, bisa ndak ya, saya berhenti dari minum-minuman ini. Nah, dengan adanya keraguan itu, maka sekalipun sekarang saya tidak pernah minum minuman beralkohol misalnya, maka tetap disebut bukan orang yang bertaubat. Jadi orang yang bertaubat itu yang pertama, dia memang sengaja meninggalkan dosa tersebut, maksiat tersebut, dan seyakin-yakinnya tidak akan mengulangi dosa tersebut. Nah itu rukun yang pertama. Watsaniyah, yang kedua, ayyatuba min dzambin qad sabaqa anhu mithluhu. Dia bertaubat atas dosa yang memang pernah dia lakukan sebelumnya. Mana tadi? Lau lam yasbik anhu mithluhu lakana muttaqiyan ghairu taibin. Karena kalau memang sebelumnya dia tidak pernah melakukan dosa tersebut, maka itu bukan taubat namanya, tapi muttaqi, orang yang bertakwa, orang yang menjaga diri, orang yang menjauhi diri namanya. Misalnya nih, saya tidak pernah mabuk sama sekali dari dulu, alhamdulillah. Sampai sekarang pun tidak pernah mabuk saya. Maka tidak mabuknya saya sekarang ini itu bukan berarti saya bertaubat, bukan bertaubat itu namanya. Itu namanya muttaqi. Memang saya menjaga diri dari perbuatan dosa tersebut. Nah, yang disebut taubat itu adalah meninggalkan perbuatan dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Alhamdulillah saya sudah taubat. Taubat dari apa? Taubat dari mabuk. Emangnya kamu pernah mabuk? Tidak pernah. Ya bukan taubat namanya itu. Yang disebut taubat itu adalah meninggalkan perbuatan dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Nah, di sini ada ilustrasi. Ala taro. Coba perhatikan nih. Annahu yasihul qaul. Ini pernyataan ini bisa dibenarkan. Pernyataan ini sah untuk dikatakan. Apa itu? Bi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana muttaqiyan alal kufri. Nabi itu adalah orang yang menjaga diri, orang yang terjaga dari kekafiran. Muttaqi bahasanya di situ. Nabi itu adalah orang yang muttaqi dari kekafiran, tercegah dari kekafiran. Wala yasihul qaul bi annahu kana taiban anil kufri. Tidak bisa kita mengatakan atau tidak sah kita mengatakan bahwa Nabi itu bertobat dari kekafiran. Tidak bisa disebut begitu. Kenapa? Karena faktanya Nabi itu tidak pernah ada dalam kondisi kafir, terjaga dalam kondisi beriman, tidak pernah kafir sama sekali. Maka sebutannya adalah muttaqi, bukan taubat atau taib, bukan orang yang bertaubat. Alasannya idlam yasbik anhu kufrun bihalin. Nah, karena sebelumnya Nabi itu tidak pernah mengalami kondisi kafir sama sekali. Wa anna Umar, sedangkan Sayyidina Umar, wa anna Umar bin Khattab, sedangkan Umar bin Khattab itu radhiyallahu anhu kana taiban anil kufri. Nah, kalau Sayyidina Umar itu boleh dikatakan tobat dari kekafiran. Kenapa? Di masa bakuan Uhudadika. Karena faktanya Sayyidina Umar sebelumnya pernah mengalami kondisi kafir. Nah, maka ketika Sayyidina Umar masuk Islam itu bisa disebut Umar adalah orang yang bertaubat dari kekafiran. Bisa. Nah, seperti itu. Jadi yang disebut bertaubat itu adalah bertaubat dari dosa yang memang sudah pernah dilakukan. Yang ketiga, annalladzi sabaqa anhu yakunu mithal ladzi yasruku ikhtiyaruhu fil manzilati wad darajati la fis surati. Nah, dosa yang telah lalu itu yang dia tinggalkan itu adalah dosa yang ditinggalkan secara sengaja oleh seorang hamba, oleh kita semua, yang mana dosa itu masih satu manzilah, masih satu derajah, walaupun bukan satu surah, bukan satu bentuk yang sama. Artinya begini. Ada contohnya di sini. Allah taruh, coba perhatikan. Anna Syekhul Harim, sesungguhnya orang tua yang renta, Alfani yang hampir fana, yang hampir mati udah orang tua renta lah. Alladzi sabaqu minhu zina, yang mana dia sebelumnya itu adalah seorang pezina, orang yang pernah melakukan perbuatan zina. Waqat utorik, dan juga pernah memotong jalan, mungkin begal maksudnya ya, mencuri lah.
dia dulu pernah berzina dan juga pernah membegal, idza aroda ayyatuba an dzalika, kalau dia mau bertaubat dari dosa tersebut, tumkinhu taubah la mahalah, maka dia akan mungkin untuk melakukan taubat itu secara pasti, id lam yughlaq anhu babuha, jangan pernah dikunci pintunya itu. Wala yumkinhu tarku ikhtiyari zina waqad utorik, dan tidak mungkin si orang tua tadi itu meninggalkan perbuatan zina dan juga dan juga membegal, id huwa la yaqdiru sa'ata ala fi'li dzalika. Gampangnya begini, jadi ini kan ada orang tua nih. Orang tua dulu itu dia adalah seorang pezina dan seorang pembegal. Sekarang dia alhamdulillah sudah tidak pernah berzina, sudah tidak pernah membegal. Itu bukan taubat namanya. Kenapa kok belum disebut taubat? Karena memang faktanya dia udah tidak bisa lagi berzina. Kenapa? Udah tua, udah tidak kuat. Jalan aja, syukur-syukur bisa jalan. Jelas dia tidak bisa membegal lagi. Kenapa? Udah tua. Nah, jadi di situ poinnya adalah dia memang sudah meninggalkan zina dan dan begal. Memang sudah meninggalkan, tapi belum bisa disebut bertaubat. Dia harus mengunci rapat-rapat perbuatan atau potensi tersebut dengan cara meninggalkan dosa-dosa yang serupa, sederajat dengan zina dan ataupun begal tersebut. Fala yasihu wasfuhu bi annahu tarikun lahu mumtani'un anhu wa huwa ajizun anhu ghairu mutamakkinin anhu. Nah, ini. Jadi tidak sah dia itu untuk disifati sebagai orang yang meninggalkan dosa atau tercegah dari dosa. Kenapa? Ya karena dia itu sudah tidak mampu, sehingga tidak mungkin bagi dia untuk melakukan dosa tersebut, yakni zina dan juga membegal. Lakinnahu yaqdiru ala fi'li ma huwa mithlu zina wa qad ittariq. Nah, akan tetapi dia itu mampu untuk melakukan sesuatu yang serupa, yang selevel, yang sederajat dosanya dengan zina dan membegal. Fil manzilati wad darajah, dalam level dan derajatnya. Contohnya apa? Orang tua ini kan jelas dia sudah tidak bisa berzina, jelas sudah tidak bisa membegal. Kenapa? Udah tua kok, memang tidak mungkin dia berzina. Maka ketika dia sekarang tidak berzina, tidak membegal, itu bukan bertaubat namanya, karena memang tidak ada potensinya. Dia baru disebut bertaubat kalau dia itu meninggalkan perbuatan yang selevel. Apa itu contohnya? Ini contohnya kal kadzib, contohnya berbohong. Nah, jadi taubatnya orang tua itu bukan tidak lagi berzina, bukan tidak lagi membegal. Ya karena faktanya dia memang udah tidak sanggup lagi berzina dan membegal. Terus taubatnya dia dengan cara apa? Taubatnya Bukan kadzib, Ustaz. Bukan kadzib, Ustaz. Qadzaf. bukan, setelahnya Ustaz. Setelahnya kal kadzib wal qadzaf. Enggak ada ini. Ada di sini Ustaz. Di sini enggak ada ya? Di sini ada 4. Kadzib, qadfi, wal ghibah, wan namimah, 4. Ada Ini enggak ada. Oh, enggak ada di sini. Contohnya seperti berbohong, kemudian qadzaf ini menfitnah, nanti akan saya jelaskan lagi. Kemudian ghibah ini ya kita sudah tahu lah ya, ghibah. Kemudian namimah. Nah, apa pengertiannya masing-masing ini? Sebelum ke pengertian. Jadi intinya begini. Taubatnya orang tua yang dulu pernah berzina dan dulu pernah membegal itu bukan dengan tidak berzina dan tidak membegal lagi, karena memang faktanya dia udah tidak bisa itu, tidak cukup dengan itu. Terus gimana taubatnya dia? Taubatnya adalah dengan meninggalkan dusta, qadzaf, ghibah, namimah dan yang selevel. Nah, orang tua nih bisa tidak dia berbohong? Bisa. Nah, maka itu hindari. Itu taubatnya itu begitu. Orang tua nih bisa tidak dia memfitnah? Bisa. Itu hindari. Orang tua yang hampir mati sekalipun bisa tidak dia mengadu domba, menghibah? Bisa. Itu hindari. Kan ada potensi ke sana lalu dia tinggalkan, itu namanya. Itu bertaubat tuh begitu. Nah, berbohong itu apa? Berbohong itu menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Kalau qadzaf ini variannya fitnah. Saya lihat perbedaannya apa? Qadzaf dengan fitnah ini. Kalau fitnah itu hanya menyampaikan berita yang tidak sesuai dengan fakta. Dituduhkan kepada orang, itu fitnah namanya. Tapi kalau qadzaf ini dia tuduhannya itu tuduhan atas dosa yang besar, atas kabair.
Contohnya apa? Menuduh orang lain berzina. Zina itu kan kabair kan? Termasuk daripada dosa dosa besar. Lalu orang tersebut memfitnah orang lain berbuat dosa besar tersebut. Nah, itu qadzaf itu namanya. Kemudian ghibah. Nah, ghibah ini ya jelas rasan-rasan ya. Membicarakan orang lain, entah itu benar ataupun salah, informasinya itu benar ataupun salah, yang kalau didengar oleh orang yang bersangkutan, dia akan tersinggung. Itu ghibah namanya. Berarti ini, aduh, kita masalahnya normalisasi itu, normalisasi ghibah. Kadang kita udah diem ya, gimana? Adanya kita menggibah, yang kita gibahi itu adalah keburukan orang yang sudah masyhur. Nah, itu nanti itu pengecualian akan saya jelaskan juga. Salah kita. Hati-hati, jangan cari pembenaran di sini. Yang keempat adalah namimah, adu domba. Nah, saya sudah buat skema di sini. Jadi, gampangnya begini ya, informasi. Informasi ini ada kalanya benar, ada kalanya salah. Informasi yang benar ini disebut jujur. Informasi yang salah itu disebut bohong. Nah, terus informasi yang jujur ini kalau diungkapkan kepada orang lain dan orang tersebut akan tidak senang, kemudian juga tidak ada maslahatnya sama sekali kita ungkapkan itu, maka itu namanya ghibah. Nah, untuk informasi yang bohong atau berita yang bohong itu, kalau kita tuduhkan kepada orang lain, itu namanya fitnah. Kalau tuduhannya adalah tuduhan atas dosa besar, itu namanya qadzaf. Nah, baik informasi yang benar ataupun informasi yang bohong, jujur ataupun bohong ini, kalau kita sampaikan kepada orang lain, tujuannya adalah untuk mengadu antara dua orang ini, merusak hubungan kedua orang ini, itu namanya namimah. Nah, gitu skema yang saya buat. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Ghibah itu, ghibah tadi ya, ghibah itu diperbolehkan dalam 6 perkara. Sebenarnya sudah kita jelaskan di Kifayatul Awam. Singkatnya adalah yang pertama, untuk mengadukan kezoliman. Boleh tuh berghibah. Dia zina, dia maling. Iya, misalnya si Bang Samhari sudah mendolimi saya misalnya. Nah, kita menceritakan kezoliman, mengadukan kezoliman orang lain. Kemudian yang kedua adalah kita mau minta tolong. Bang, tolongin saya bang, kenapa? Saya dicuri sama si Fulan misalnya. Jadi kita mengatakan bahwa si Fulan itu pencuri. Kan ngomongin orang lain tuh kan. Nah, itu boleh. Minta tolong soalnya kita. Yang ketiga adalah meminta fatwa. Si Anu tuh dia melakukan begini. Gimana hukumnya? Nah, itu boleh tuh menghibah seperti itu. Yang keempat, memberikan peringatan. Hati-hati kamu. Jangan dekat dengan sama itu. Dia pedofil misalnya. Dia suka ngokop anak kecil misalnya, kayak ada Gus yang anu tuh kan, yang viral akhir-akhir ini. Hati-hati itu. Itu memberi peringatan. Enggak masalah, boleh tuh. Yang kelima, meminta definisi, meminta definisi untuk mengenal seseorang. Ta'rif soalnya ini. Untuk mengenal seseorang, itu tuh di pondok kita dulu ada yang namanya Umar. Umar yang mana? Umar tuh ada 2 di rumah di pondok kita dulu itu. Cabul dulu. Janganlah. Itu loh Umar hitam misalnya. Oh, Umar hitam. Nah, tahu tuh. Itu kan kita kan rasan-rasan orang tuh kan, menghibah orang. Nah, tapi untuk agar dikenali, itu tidak masalah. Yang keenam atau yang terakhir adalah menyampaikan kefasikan orang lain yang sudah jelas-jelas dia mempertontonkan kefasikannya atau dosa-dosanya. Jelas-jelas dia bermaksiat nih. Terus kita ngasih tahu ke orang, itu tidak masalah. Itu ghibah yang diperbolehkan. Wow. Menarik. Nanti aja. Terus bohong pun tidak selamanya itu salah. Bohong itu ada yang diperbolehkan. nanti tapi kalau mau direkam nanti aja. Ini Imam Ghazali dalam Ihya itu. Jadi bohong itu ada 3 macamnya. Yang pertama, berbohong demi kebaikan. Kebaikannya adalah kebaikan yang mubah. Kok saya begini kan? Kebaikannya adalah kebaikan yang mubah. Tentu kita dudukkan dulu definisi baik ini apa. Tentu baik dan buruk definisi agama nih, sudut pandang agama. Nah, kita ingin mencapai satu kebaikan, satu hal yang terpuji. Dan itu sifatnya mubah nih, kebaikan atau sesuatu yang terpuji tapi sifatnya mubah.
Nah, untuk mencapai ini, kita sebenarnya dihadapkan dengan dua pilihan. Kita bisa jujur, kita bisa bohong. Maka dalam kondisi seperti itu, dia harus jujur. Tidak boleh tuh dia berbohong, haram masih. Wajib jujur. Karena untuk memperoleh kebaikan tersebut, dia masih ada dua pilihan. Ada dua pilihan, bisa dengan cara jujur, bisa dengan cara bohong. Maka dalam kondisi seperti itu, masih wajib jujur. Haram hukumnya berbohong. Yang kedua, untuk memperoleh kebaikan, tapi hanya ada satu kemungkinan. Cara satu-satunya untuk mencapai kebaikan itu adalah dengan cara berbohong. Maka boleh, bukan wajib ya, boleh bagi dia untuk berbohong. Karena kenapa? Menjilat itu boleh, Pak? Belum tentu. Belum tentu. Karena apa? Kenapa kau boleh? Kau tidak sampai wajib? Karena sesuatu yang ingin dicapai dia, yakni kebaikannya tadi itu, sifatnya adalah mubah. Sesuatu perkara yang mubah. Maka berbohong atas perkara yang ingin dia capai kebaikan itu adalah mubah, maka berbohongnya itu mubah hukumnya. Tidak haram jadinya. Yang ketiga. Kalau kita dihadapkan dengan satu hal untuk mencapai satu tujuan, dan tujuan itu adalah tujuan yang terpuji, dan terpujinya ini adalah perkara yang wajib, maka wajib berbohong. Wow. Haram jujur dalam hal itu. Saya cari-cari contohnya apa ya. Ternyata setelah saya cari-cari contohnya, ada seorang ustadz nih, dia terkenal ya pakunya Pasiran lah misalnya, namanya Ustadz Abdullah. Suatu ketika entah gimana ceritanya dikejar sama orang fasik lah, dikejar sama orang fasik, sembunyi di Masjid Naksabandi. Kebetulan ada Bang Samhari di situ wiritan. Terus tanya orang fasiknya itu ke Pak Samhari, ada Ustadz Abdullah di sini. Nah, ini wajib dia berbohong karena sedang melindungi nyawa seseorang yang paku buminya Pasiran. Wajib dalam hal itu berbohong. Seperti itu. Nah, jadi berbohong itu tidak serta-merta kemudian diharamkan oleh agama. Ternyata ya. Demikian pula ghibah tidak serta-merta diharamkan oleh agama. Kalau ada maslahatnya, maka itu diperbolehkan. Apa lagi ya catatan saya? Sudah titik sampai di situ, kemudian belum selesaikan sampai yang keempat nih. Mana tadi? Kan baru 3 tuh. Sampai mana tadi ya? Namimah. Jami'u dzalika, karena itu semua 4 dosa tersebut, berbohong, memfitnah atau qadzaf tadi, ghibah dan namimah itu, semua hal tersebut adalah tindakan maksiat. Jami'u dzalika ma'asin wa in kana al-itsmu yatafawatu fi kullin wahidatin biqadriha. Karena semua tindakan tersebut adalah tindakan maksiat yang sekalipun dosa tersebut berbeda dengan sebelumnya, maka akan tetapi secara bobot sama-sama tindakan dosa yang besar. Lakin akan tetapi jami'u hadhil ma'asi al-far'iyah kulliha bimanzilatin wahidin. Sekalipun antara zina, begal, kemudian 4 hal ini itu semuanya secara surah, secara bentuk berbeda, akan tetapi semuanya masih satu manzilah, sama-sama satu dosa yang besar. Wahya duna manzilatil bid'ah, itu bukan jenis dosa yang bid'ah. Contoh yang maksudnya bukan dosa yang kayak kafir begitu tuh. Artinya itu masih dalam agama tapi menyalahi agama begitu. Saya lihat di sarahnya seperti itu. Wa manzilatul bid'ah duna manzilatil kufur. Manzilahnya bid'ah itu atau levelnya bid'ah itu bukan manzilahnya kafir. Falidzalika, oleh sebab itu tasihu minhu taubah, sah bagi dia untuk bertaubat aniz zina wa qat'it thariq, bertaubat dari berzina dan juga bertaubat dari membegal, wa sa'iri ma madu minadz dzunub, dan dosa-dosa yang lain allati huwa ajizun, yang sudah tidak mampu lagi dia lakukan an amsalihha, dari sejenisnya itu al yauma, di masa tuanya, fis surati, dalam bentuk tersebut. Artinya
bagaimana cara taubatnya orang tua yang dia tidak pernah taubat sama sekali sebelumnya sampai dia tua, sedangkan dia sudah tidak bisa lagi berzina, tidak bisa lagi untuk melakukan begal itu. Gimana cara taubatnya? Taubatnya adalah jangan melakukan dosa yang selevel dengan dosa-dosa sebelumnya itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, warabi'atu ayyakuna tarku ikhtiyari lidzalika ta'dziman lillahi azza wajal. Meninggalkan perbuatan dosa itu atas dasar pilihannya sendiri karena mengagungkan Allah azza wajal, dan juga wahadaran min sakhotihi, dan juga menghindari murkanya Allah, wa alimi iqabihi, dan juga pedihnya siksanya Allah. Mujarradan, murni demikian, la li raghbatin dunyawiyatin, bukan karena motif duniawi, au rahbatin minan nas, atau karena takut dengan seseorang, dipaksa sama orang tuanya, kamu taubat enggak kamu? Atau takut dengan polisi misalnya, kamu kalau berbuat begitu lagi di penjara misalnya, akhirnya dia tidak pernah melakukan itu bukan taubat namanya, karena motifnya manusia, bukan karena Allah. Au talabithana, atau karena ingin dipuji, au sitin, atau menjilat, Enggak menjilat. cari nama. Au jahin, atau cari kemuliaan, au dhafin fin nafsi, atau karena lemahnya nafsu, au fakrin, atau karena kefakiran, au ghairi dzalika, dan seterusnya. Alhamdulillah saya tidak pernah berzina. Bukan berzina lah. Yang modalnya mahal apa? Dosa yang judi misalnya. Kenapa kok kamu tidak pernah judi? Ya karena tidak punya uang. Ya itu bukan bertaubat namanya. Atau alhamdulillah saya sekarang tidak pernah judi. Kenapa? Udah bangkrut. Itu bukan taubat namanya. Jadi yang keempat, atau sekaligus langsung saya simpulkan saja. Yang keempat, yang secara keseluruhan, 4 syarat taubat itu adalah yang pertama, bertekad meninggalkan dosa dengan pilihan sadarnya. Tidak boleh ada peluang sama sekali itu. Memang yakin, bulat tekadnya untuk bertaubat. Yang kedua adalah bertaubat atas dosa yang memang pernah dia lakukan sebelumnya. Kalau tidak pernah dilakukan, ya namanya bukan taubat, namanya muttaqi. Yang keempat, meninggalkan dosa yang selevel dari dosa sebelumnya atas dasar pilihan sadarnya. Jadi kalau misalnya sekarang dia sudah tidak bisa melakukan itu, sehingga dia berhenti, ya itu bukan taubat namanya. Tapi tidak mampu, bukan meninggalkan. Nah, ini memang harus meninggalkan dosa yang selevel, kalau memang yang dosa yang itu sudah tidak bisa dia lakukan lagi. Yang keempat adalah bertaubat karena mengagungkan Allah, menghindari murkanya, dan menjauhi siksanya Allah yang pedih, bukan karena motif duniawi seperti karena orang lain, harta, jabatan, dan seterusnya. Nah, itulah syarat atau rukunnya untuk melakukan taubat. Fahadhihi syara'itu taubah wa arkanuha. Inilah syarat-syaratnya taubat dan rukun-rukunnya taubat. Fa idza hasolta, jika kamu sudah berhasil, wastakmalta, dan juga kamu sudah menyempurnakan 4 hal tadi, fahiya taubatun hakikiyatun, maka itulah taubat yang sesungguhnya, sodikun yang benar, sodikotun yang benar. Nah, inilah taubat yang sesungguhnya. Fahiya makbulatun, kalau di syarahnya ini, itulah dosa yang makbulah, yang diterimalah mahalah secara pasti. Kalau kita sudah melakukan 4 hal tadi, maka kata Imam Ghazali, pasti taubatnya diterima. Sampai memastikan begitu. Tapi bifadlillahi ta'ala, pastinya itu karena fadlnya Allah, karena utamanya Allah lah, karena keagungannya Allah lah, gitu kira-kira. La bitorikil wujub, bukan karena wajib dalam hukum akal, tidak, karena dalam akidah tidak ada kewajiban Allah atas tindakan kita. Jadi terserah Allah mau ngapain kita. Tapi secara syariat gampangnya begitulah. Kalau kita sudah melakukan 4 hal tadi, maka pasti taubatnya diterima. Sudah segampang ini. Tapi adakah di antara kita yang mau melakukan itu? Minimal kita punya ilmunya dulu. Mudah-mudahan segera diberikan kemudahan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan tentang ilmu tasawuf. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk kami semua, kita pribadi, saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Sam, tolong.